Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dosis terkait bentuk sediaan obat hewan dan persiapan dokter hewan. Yang pertama yaitu prinsip penetapan dosis pada 5 jenis golongan spesies hewan. Yang pertama yaitu berat badan. Persamaan Sifar atau Lambert menggunakan ukuran lingkaran dada. Yang kedua usia, yaitu anak-anak atau sapihan, dewasa muda atau tua, merujuk pada rumus Gigi dalam penentuan usia. Yang ketiga yaitu konversi, pilihan alternatif atau mendesak, konversi dosis manusia ke hewan. Yang keempat, allometric intercaling species, yaitu pilihan ideal untuk spesies dengan parameter kinetik obat yang belum diketahui. Prinsipnya yaitu menggunakan skala data fisiologis antara hewan-hewan yang memiliki variasi besar di mana dasar pertimbangannya ialah parameter farmakokinetik dari salah satu spesies yang sebangsa. Kemudian faktor yang mendasarinya, yang pertama ukuran tubuh, variasi spesies, anatomi saluran cerna, usia, jenis kelamin, waktu pemberian, patologis dan toleransi, serta indikasi pemberian harus sesuai dengan dosisnya. Selanjutnya yaitu ada perancangan dosis, di mana pada perancangan dosis ini obat hewan harus mempertimbangkan perbedaan dari fisiologis, metabolisme, dan sistem pencernaan antar spesies agar kadar terapi obat dapat tercapai tanpa menimbulkan toksisitas pada hewan. Berikut 5 golongan spesies yang umum digunakan dalam penetapan dosis, yaitu yang pertama ada ruminansia, yaitu kalau ruminansia yaitu ada sapi, kambing, dan domba. Pada ruminansia ini memiliki sistem pencernaan yang kompleks, seperti mempunyai 4 lambung yang dapat memecah atau dapat menetralkan obat sebelum diserap. Untuk jenis sediaan yang digunakan yaitu melalui rute parenteral seperti injeksi intramuskular atau menggunakan sediaan jenis intravena, atau juga bisa menggunakan bolus intraruminal untuk memastikan agar obat tidak rusak oleh fermentasi pada rumen. Bentuk sediaan yang disarankan yaitu ada injeksi, bolus, atau slow release implant. Selanjutnya yang kedua itu ada non-ruminansia. Contoh dari non-ruminansia yaitu ada babi, di mana babi ini memiliki sistem monogastrik seperti pada manusia. Penyerapan oralnya lebih efisien sehingga dapat menggunakan sediaan oral seperti tablet, sirup, atau bisa menggunakan pakan medikasi. Selanjutnya yaitu ada hewan unggas. Hewan unggas ini contohnya seperti ayam, itik, dan juga burung. Pada hewan unggas ini memiliki absorpsi yang cepat, metabolisme yang tinggi, dan bobot badan yang ringan. Untuk sediaan yang dapat digunakan yaitu obat dicampur ke dalam air minum atau pakan agar terdistribusi secara merata. Selanjutnya yang keempat yaitu ada karnivora. Contohnya itu ada anjing dan kucing, di mana pada hewan karnivora ini memiliki metabolisme yang spesifik. Contohnya kucing memiliki sensitif terhadap obat yang dimetabolisme melalui glukuronidasi. Jenis sediaan yang dapat digunakannya yaitu dapat digunakan sediaan melalui rute peroral. Contohnya seperti tablet, kapsul, atau bisa juga menggunakan topikal. Contohnya seperti salep atau spot on. Dimana kalau rute topikal ini tuh memiliki dosis yang lebih rendah dan interval waktunya juga dia lebih panjang sesuai dengan metabolisme dari spesies tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu ada hewan kecil. Hewan kecil ini tuh contohnya tikus, kelinci, dan juga marmut. Dimana pada hewan kecil ini memerlukan dosis yang sangat akurat karena pada hewan kecil ini tuh memiliki bobot yang sangat kecil atau sangat rendah. Pada hewan kecil ini dapat menggunakan jenis sediaan cair atau bisa menggunakan jenis sediaan injeksi dengan volume yang kecil agar mudah untuk diukur dan cepat untuk terdistribusi pada hewan tersebut. Perlu diperhatikan jika penggunaan rute intraperitoneal atau subkutan untuk mendapatkan hasil yang cepat dan aman pada hewan tersebut.
Baik, perancangan dosis merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas serta keamanan obat pada berbagai jenis hewan. Setiap golongan hewan memiliki perbedaan biologis, fisiologis, metabolik, dan perilaku yang memengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Oleh karena itu, penentuan dosis dan bentuk sediaan harus disesuaikan dengan karakteristik spesies agar kadar tercapai tanpa menimbulkan efek tosis. Di antaranya melibatkan 5 golongan spesies, lalu dosis disesuaikan dengan berat badan, kemudian mempertimbangkan absorpsi, distribusi, dan juga metabolisme, dan ekskresi obat. Kemudian kadar terapi ditetapkan untuk memastikan efektivitas tanpa menimbulkan toksisitas. Lalu pemilihan bentuk sediaan obat disesuaikan dengan rute pemberian, seperti oral, injeksi, topika, atau inhalasi. Tujuannya, perancangan dosis untuk mencapai efek terapeutik maksimal, keadaan optimal, serta peningkatan kesejahteraan hewan. Baik, selanjutnya adalah residu obat hewan. Residu obat hewan dapat tetap tertinggal dalam jaringan atau produk ternak setelah pengobatan dengan dosis lazim dan menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia. Dampaknya sebagai berikut, yaitu dampak kesehatan, yaitu residu obat dapat menyebabkan alergi, toksisitas, dan resistensi antimikroba. Kemudian faktor pembentuk residu dipengaruhi oleh sifat obat, rute dan frekuensi pemberian, serta metabolisme hewan. Kemudian pencegahan, patuhi waktu henti obat, gunakan dosis tepat, hindari penggunaan off-label, dan lakukan monitoring residu. Kemudian regulasi, yaitu tetapkan MRL, awasi penggunaan obat oleh dokter hewan, dan edukasi peternak tentang bahaya residu. Pengaruh dampak residu obat hewan pada ternak konsumsi. Yang pertama, akumulasi residu. Meskipun obat diberikan dalam dosis lazim dan menghasilkan kadar terapi yang efektif, sebagian zat aktif atau metabolitnya dapat tetap tersimpan di jaringan seperti otot, hati, ginjal, dan susu. Kemudian yang kedua, resiko bagi konsumen manusia. Konsumsi produk hewan yang masih mengandung residu dapat menimbulkan reaksi alergi dan hipersensitivitas, terutama pada antibiotik seperti penisilin atau sulfonamid, dan juga menyebabkan toksisitas kronis akibat paparan jangka panjang dalam jumlah kecil. Selain itu, menyebabkan gangguan mikrobiota usus manusia seperti resistensi antimikroba. Yang ketiga, dampak pada kualitas produk hewan. Residu dapat mempengaruhi rasa, warna, dan daya simpan produk ternak, serta menurunkan nilai jual dan kepercayaan konsumen. Dan yang keempat, pentingnya masa henti obat. Menunggu waktu yang cukup antara pemberian obat terakhir dan pemotongan atau pemanfaatan produk ternak. Ini penting untuk memastikan kadar residunya turun sehingga di bawah batas maksimum residu yang aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.